Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 BPWA akan melakukan observasi yang ada di Taman Sari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinten Khalid. Nama aku Mika Lavania. Nama aku Claudia. Penasaran keseruannya bagaimana? Yuk ikuti saya. Taman Sari, atau dikenal sebagai Water Castle, adalah kompleks taman kerajaan yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I antara tahun 1758 dan ke 1765. Luasnya mencapai lebih dari 10 hektar dengan sekitar 57 bangunan, termasuk kolam pemandian dan kanal air. Taman ini awalnya berfungsi sebagai tempat rekreasi dan meditasi bagi keluarga kerajaan, serta memiliki elemen pertahanan. Arsitektur Taman Sari memadukan unsur budaya Jawa, serta aktivitas seperti berfoto dan menjelajahi lorong-lorong bawah tanah. Taman Sari tidak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga simbol warisan budaya Yogyakarta yang kaya. Taman Sari memiliki peran penting dalam sejarah Yogyakarta sebagai simbol kekuasaan dan keindahan budaya Keraton Yogyakarta. Dibangun pada abad ke-18 oleh Sultan Hamengkubuwono I, Taman Sari berfungsi sebagai tempat rekreasi dan meditasi bagi keluarga kerajaan, serta lokasi untuk upacara keagamaan. Kompleks ini tidak hanya menyimpan nilai estetika, tetapi juga sejarah pertahanan. Dengan lorong-lorong bawah tanah yang digunakan untuk melindungi sultan dari serangan musuh, Taman Sari mencerminkan perpaduan arsitektur Jawa dan Eropa, menunjukkan pengaruh kolonial pada masa itu. Kini, Taman Sari menjadi warisan budaya yang menarik wisatawan, menjaga kearifan lokal dan cerita sejarahnya. Pembangunan Taman Sari dimulai pada tahun 1758 di bawah pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I sebagai simbol penghargaan kepada permaisuri yang setia. Selama konflik dengan VOC, proyek ini berlangsung hingga 1765, melibatkan arsitek Portugis, Demang Tigis, dengan desain yang menggabungkan unsur arsitektur Jawa dan Eropa, dan Tumenggung Bangundipuro. Taman Sari berfungsi tidak hanya sebagai taman rekreasi tetapi juga sebagai benteng pertahanan. Lorong-lorong bawah tanah dirancang untuk melindungi keluarga sultan dari serangan musuh. Kompleks ini mencakup kolam pemandian, kanal air, dan pulau buatan. Sultan Hamengkubuwono I membangun Taman Sari pada tahun 1758 sebagai bentuk penghargaan kepada keinginan untuk memberikan kenyamanan dan keindahan setelah periode konflik, seperti Perang Giyanti yang menyebabkan banyak penderitaan bagi rakyat. Alasan pembangunan Taman Sari. A. Penghargaan kepada permaisuri. Taman Sari dibangun sebagai simbol penghargaan atas pengorbanan permaisuri selama masa sulit, termasuk saat perang. Sultan ingin memberikan tempat yang indah dan tenang bagi keluarganya untuk beristirahat dan bersantai. B. Fungsi rekreasi dan meditasi. Taman Sari dirancang sebagai kompleks taman yang tidak hanya cantik, tetapi juga berfungsi sebagai tempat meditasi dan rekreasi, dan ruang untuk kegiatan seni. Taman Sari menjadi lokasi ideal untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga. C. Pertahanan kerajaan. Selain fungsi rekreasi, Taman Sari juga memiliki elemen pertahanan. Lorong-lorong bawah tanah memungkinkan keluarga sultan untuk melarikan diri jika terjadi serangan. Ini menunjukkan bahwa Taman Sari bukan hanya sekadar tempat indah, tetapi juga memiliki aspek strategis dalam mempertahankan kerajaan. Proyek pembangunan ini melibatkan banyak tenaga kerja dari daerah sekitar, termasuk rakyat Madiun yang diharuskan bekerja pada proyek tersebut. Ini memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal, meskipun dengan tantangan kerja rodi yang berat. Kulturasi budaya. Taman Sari mencerminkan akulturasi budaya antara unsur Jawa dan Eropa, dengan desain arsitektur yang inovatif. Hal ini menunjukkan keterbukaan Sultan
terhadap pengaruh asing dan keinginan untuk menciptakan identitas budaya yang unik bagi Yogyakarta. Taman Sari punya beberapa fungsi yang mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai budaya pada masa itu. Pertama, tempat rekreasi dan meditasi. Berfungsi sebagai tempat rekreasi bagi Sultan dan keluarganya. Dengan kolam pemandian, taman yang indah, dan berbagai bangunan artistik, kompleks ini dirancang untuk memberikan ketenangan dan keindahan. Pengunjung dapat menikmati suasana yang menenangkan, menjadikannya lokasi ideal untuk bersantai dan bermeditasi. Kedua, fungsi pertahanan. Selain sebagai tempat rekreasi, memiliki fungsi pertahanan. Dikelilingi oleh tembok tinggi dan tebal, kompleks ini dilengkapi dengan gerbang penjagaan dan bastion untuk menyimpan persenjataan. Terdapat juga lorong-lorong bawah tanah yang memungkinkan keluarga Sultan untuk melarikan diri jika terjadi serangan musuh. Desain ini menunjukkan perhatian Sultan terhadap keamanan keluarga dan keraton. Ketiga, fungsi religi. Bangunan seperti Sumur Gumuling berfungsi sebagai masjid, sementara Pulau Panembung digunakan oleh Sultan untuk bermeditasi. Kedua bangunan ini terletak di tengah kolam segaran, menciptakan suasana yang sakral dan damai. Fungsi religius ini menunjukkan pentingnya spiritualitas dalam kehidupan Sultan dan keluarganya. Keempat, pusat kegiatan budaya. Taman Sari menjadi pusat berbagai kegiatan budaya dan sosial, termasuk upacara keagamaan dan perayaan penting. Dengan berbagai fasilitas yang ada, Taman Sari menyediakan ruang bagi kegiatan seni dan budaya yang memperkuat identitas Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan. Kelima, warisan budaya dan wisata. Saat ini, Taman Sari berfungsi sebagai destinasi wisata yang menarik banyak pengunjung dari dalam dan luar negeri. Upaya restorasi telah dilakukan untuk menjaga keaslian bangunan dan nilai sejarahnya. Sebagai salah satu warisan budaya Yogyakarta, Taman Sari tidak hanya menjadi tempat wisata tetapi juga sebagai sarana edukasi tentang sejarah dan budaya lokal. Bisa dimulai ya Pak. Sebelumnya perkenalkan kami dari Universitas Gadjah Mada, Prodi Bisnis Perjalanan Wisata. Di sini kami kedapatan observasi mengenai 4A sama carrying capacity yang ada di Taman Sari sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sidam dan Khalid. Nama saya Claudia Hartika. Dan nama saya Mikaela Fania. Asli? Saya asli Kediri. Saya Kepulauan Riau, Pak, Batam. Saya dari Bantul. Bantul apa Bantul? Bantul. Pakai B apa pakai M? Benernya pakai B. Kenapa Tapi biar menyebutnya Bantuli pakai B. Terus. Bisa dimulai Pak? Boleh. Ya. Saya Muhammad Ridwan Syam. Ya. Saya selaku siapa? Halo? Saya siapa? Jabatannya? Pengurus sama saya. Iya, semua pengurus. Oh, Ayo, lupa kan? Saya supervisor di sini. Supervisor ya. Terus? Ya, mungkin yang kita tanyakan ini nanti terkait 4A yang adalah atraksi, fasilitas atau amenitas, lalu akses dan juga layanan tambahan. Nah, kita mau tanyain dulu tentang atraksi yang ada di desa wisata Taman Sari ini, itu apa saja yang ditawarkan? Ya, terima kasih adik-adik dari UGM, bukan Universitas Gadjah itu loh. Nah, atraksi. Ya, Ya. Atraksi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan di tempat wisata. betul. Ya. Kalau di Taman Sari tidak ada, belum ada. Untuk saat ini belum ada. Untuk di keraton sudah ada. Untuk aksi itu kita lagi programnya event. Besok tanggal 15, 16, 17 kita ada menari di sini. Namanya JCWF ya, Jogja Culture Wellness Festival. Nanti bisa buat lihat di IG-nya. Kita tanggal 15, 16, 17. Nah, aksi kita itu masih dalam bentuk event. Bukan untuk yang kalau di keraton itu kan sudah ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu sudah ada. Nah, kita masih membuat itu karena kita harus mengkaji yang namanya
kesesuaian peninggalan bersejarah itu zaman dulunya dilakukan ngapain, itu mau kita kembalikan. Nanti baru ditambah dengan hal yang baru untuk mempertahankan atau menjaga kebudayaan Jawa tersebut. Untuk eventnya tersendiri itu sudah berjalan atau belum? Kalau zaman dulu, sebelum Covid kita ada berjalan. Nah, setelah Covid kita kan vakum habis. Ya. Nah ini tanggal 2021 kita ganti pimpinan. Nah, pimpinan yang baru itu punya kebijakan lain. Nah ini tanggal 15 besok ini itu event pertama kita. Yang kemarin itu ada event atraksinya yang seperti event-event gitu juga, tapi kita ada ngeruncing. Nah itu dulu dari keraton. Iya. Nah sekarang ini kita yang pegang, Taman Sari sendiri. Tuh. Kalau untuk yang tari tadi itu tempatnya di mana? Di wilayah daerah kolam, Daerah kolam. pinggiran kolam. Berarti Belajar tetap di- menari. Tetap di belajar sini ya, menari. Pak? Tetap di sini. Iya dong. Maksud di mana? Terus itu yang orang-orang yang ikut. Ini direkam kan? Yang ikut, yang daftar. Oh, ada. Nanti lihat di situ ada papan pengumumannya. Nanti lihat di IG-nya Jogja Cultural Wellness Festival, ada di situ. Untuk eventnya itu diadakan setiap beberapa sekali. Enggak, itu kita belum tetapkan. Belum Kita belum tetapkan karena kita masih menggodok apa yang mau kita munculkan. Itu kajian. Kajian itu sebentar apa lama? lumayan lama. Lumayan lama karena kita membuka arsip peninggalan tahun 1758 dan itu kita kaji lagi. Tapi udah ada rencana untuk diadakan beberapa sekali gitu. Ini baru perdana yang dipegang Taman Sari ya. Ya, Ini baru. baru pertama yang Baru pertama. Ya kalau yang Latihan sebelumnya kemarin itu ada kita meronce, ada membuat jamu, ada ngiru batik, tapi itu kan keraton, ya. rangkaian keraton. Nah sekarang ini kita mau buat Taman Sari sendiri. Itu yang pelatihnya pun juga dari pengelola Taman Sari sendiri. Keraton. Oh, dari Keraton keraton juga. Dong, masa Taman Sari bisa nari, Siapa tahu. meronce? Iya, kita bisa, tapi kan kita kan nggak semua ahli. Iya, betul. Kalau dari keraton pasti Iya, ahlinya. Kamu dari Jogja tahu ngeronce? Nggak tahu. Tahu ngeronce? Wong Bantul. Rangkai. Apa ngeronce itu apa? Eh, Semua itu merangkai, baju itu ya merangkai, menjahit itu kan merangkai. C. Apa ya, Pak? Nah, ngeronce itu membuat biasanya itu bunga. Ngeronce melati yang buat bantenan namanya ngeronce. Yang kita di sini, di situ. Kalau di sini kan namanya paes. Iya. Kalau di manusia itu paes, kalau di manusia itu namanya ngeronce. Ngeronce melati lah, apalah, dalam bentuk tanaman, bunga. Itu lagi. Lalu selanjutnya mungkin bagian atraksi karena tadi udah hanya yang baru pertama itu tadi ya Pak. Lalu selanjutnya mungkin lanjut ke fasilitas yang ditawarkan di Taman Sari ini. Ada fasilitas apa apa saja? saja? Fasilitasnya Iya, Iya. betul. jalan, toilet, ya, masjid. Nah, pasum namanya ya. Iya. Tapi toilet yang dimiliki Taman Sari itu cuma satu. Yang lainnya dimiliki oleh masyarakat. Oh, Kenapa kok cuma satu, Pak? Taman Sari itu tidak boleh ditambah bangunannya selain bangunan yang ada. Yang satu itu harus kita paksa di Gedong Sekawan. Jadi di Gedong Sekawan itu artinya apa? Gedung Sekawan. gedungnya nggak tahu sekawan 4. Ya, gedungnya ada 4. Ditambah kamar mandi 1 jadi Gedong Panca. Panca. Gedung Panca. Tuh, jadi nggak boleh. Jangan ditulis Gedong Pancanya. Jadi kita kaji lagi, ini bukan Gedong Sekawan jadinya, Gedong Panca. Tapi itu diharuskan. Nah, besok kita mau pindahkan kamar mandinya yang tidak ada wilayah namanya. Oh, Jadi ada satu wilayah yang tidak bernama, di situ baru kita bangun toilet.
karena jangan sampai merubah atau menggantikan suatu fungsi dari tempat. Karena Taman Sari bangunan tahun 1758. tadi kan baru saya sebut. Iya. Dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. yang bangun apa yang merancang? Yang merancang, Nah, yang bangun. tukang. Zaman dulu udah ada tukang. Abdi dalam. Nah, Ya, di ada. dalam. Yang bangun dulu adalah orang-orang yang diperintah dari Sri Sultan kepada para Wiro Sentiko sebagai pimpinan proyeknya. Tukang itu ada lisensinya. Zaman dulu nggak ada, makanya itu batu-batanya gede-gede tuh. Ini batu-batanya Taman Sari, gede-gede, panjang-panjang, Iya. gitu. Macam-macam ukurannya. Karena yang buat banyak orang, bukan orang satu. Iya. Jadi fasilitasnya seperti itu untuk yang digunakan oleh pengunjung. Ya, Terus kalau fasilitas untuk disabilitas itu apakah ada atau dan diperbolehkan Pak? belum ada Belum ada. Karena itu tadi kan karena tidak banyak diperbolehkan. tangga. Bukan nggak diperbolehkan apa? Banyak tangga. Gimana caranya? Tangganya curam. Udah pernah masuk Taman Sari? Ya, udah. Udah, gini. Iya. Kalau sepatu kursi roda kita pasang gimana? Gelundung. Jadi kita mau cari konsep dulu. Kalau disabilitas itu boleh, harus. Cuman kita mau buatnya yang gimana? Karena udah pernah masuk kan? Daerah masuk kolam tuh gini kan Iya. tangganya. Iya. Nah, kamu Curam bayangkan gitu. bisa kita pakai jalan gitu. Meluncur. Meluncur ke kolam nanti dia. Nah, kita mau cari bagaimana konsepnya mau kita buat. Apakah kita siap sistem eskalator atau bagaimana gitu. Karena apa? Banyak tangga, masuk tangga. Iya. Di sana tangga, Iya. terus sana tangga tengah. Ah, apakah tidak merubah atau tidak enak untuk lihat estetikanya? Jadi orang tangga gitu kan, setiap masuk ke Taman Sari itu ada setengah lingkaran nggak? Setengah lingkaran. Seperti kayak pelengkung gitu. Nah, setengah lingkaran, ada setengah lingkaran kecil, besar. Apa maknanya? Mau bantu? Nggak tahu. Pecahnya Mataram menjadi dua, namanya Sigar Simongko. Sigar semangka. Sigar Simongko itu pecahnya pecahnya Mataram menjadi dua, Solo dan Jogja. Disimbolkan dengan setiap masuk ke bangunan-bangunan di Keraton dan Taman Sari itu kebanyakan dia ada setengah lingkaran. Tadi masuk sini? Iya. Setengah lingkaran nggak? Iya. Iya. Nah, maksudnya setengah lingkaran kan? Iya. Tuh. Oh, bulat. Terus gantian Mbak yang tengah. Nah, untuk kamu aja. Akomodasi, apakah ada akomodasi yang Akomodasi itu apa artinya? kayak layanan gitu, kayak hotel gitu-gitu? Nggak ada. Taman Sari bukan marketing jualan. Keraton tidak punya hotel. Keraton bukan tempat berbisnis. Nah, jadi keraton itu hanya melayani tempat-tempat peninggalan bersejarah, orientasinya bukan uang. Tiketnya berapa? 15.000. 15.000. Murah apa mahal? Murah. Murah. Murah apa mahal? Murah. Tapi mahasiswa nggak pengen masuk ke Taman Sari. Udah berapa kali ke Taman Sari? 2 kali. Tuh orang Batak kan. Maka tuh saya jebak kan gitu. Gitu. Enggak lu? Belum pernah. Belum pernah. 15.000 murah apa mahal? Murah. Nah, lebih baik nongkrong di kafe dengar musik daripada menambah ilmu tentang kebudayaan Jogja. Sayangnya anak-anak Gen Z. Iya. Terus fasilitas tadi untuk yang para guide itu seperti apa Pak, bisa diceritakan? Guide itu adalah satu indikator atau satu pelengkap. Ada wisatawan yang mau pakai guide, ada yang tidak mau pakai guide. Iya. Ada wisatawan yang ingin tahu tentang sejarahnya, ada yang hanya menikmati. Maka itu tidak diharuskan. Tapi kalau bisa ya pakai guide supaya sekali melangkah 2 pulau 3 pulau dilewati.
Itu berarti dari guide-nya sendiri udah langsung ada di tempat, terus nanti pengunjung tinggal meminta mau oh, pakai apa seperti enggak, itu. dan itu berbayar. Oh, udah itu bayar. Untuk berbayarnya itu apakah sekelasnya atau bagaimana? Seikhlasnya, kamu guide seikhlasnya, tak kasih 2.000 mau nggak? Nggak mau. Seperti kan kalau di keraton kan biasanya kan ada yang sekelasnya, jadi Bahasa seikhlasnya bagi orang Sumatera, mana orang Sumatera? Kamu ini seikhlasnya. Kalau orang Sumatera tuh ngasih 2.000 kan, 3.000 kan, 5.000 kan, 10.000 kan, kejadian. Seikhlasnya. Bahasa seikhlasnya itu bahasa yang paling halus. Jadi kesesuaian. Kamu bayangkan dia jalan 1,5 jam menerangkan kayak gitu seikhlasnya, kamu Iya. kasih 5.000. Marah Pak saya, Pak. marah. Tapi orang Jawa bisa marah? Enggak, Enggak. menerima yang pantun, Menerima tandem toh, apa artinya? menerima apa adanya. Menerima apa adanya. Ya. Kamu mau? Bisa mau, bisa tidak. Enggak, pertanyaan itu cuma satu. Kamu mau Mau, atau tidak? mau. Serius? Ya, Hah? ya. Manusia itu butuhnya apa? Sekarang Uang. Uang. Kamu sehari nerima dibagi, misalnya kamu kerja 5 kali jalan tuh, dapatnya 5.000, dapatnya 25.000. Nerima? Enggak. Enggak. Manusiawi. ya, Nah, betul. seikhlas, bahasa seikhlasnya itu kesesuaian. Maka itu kalau ada yang guide itu saya tatar, jangan bilang seikhlasnya. Yang paling halus apa? Ibu lihat penjelasan saya, ibu puas, saya lemas. Kan gitu. Ya. Nah, nanti mereka akan memberi. Kalau misalnya dikasih cuma 5.000, ya ibu hanya segini. Oh ya masih gitu. Udah, terima kasih. Itu baru menerima impandum. Oh, ya. Ya, Ya. kamu tak kasih 5.000, semua mangewu. Gitu. Tanyain. Cukup segini ibu? Oh iya mas, cuma segitu. Ya udah, terima kasih. Itu berarti sama-sama dia bisa mampunya cuma bayar 5.000, kita harus ikhlas menerima 5.000. 5.000. Kan ditanyakan. Ya. Berarti dia hanya punya uang 5.000. Lebih baik dia bisa beli yang aneh-aneh daripada menambah rezeki orang lain. Itu bisa menilai orang itu. Berarti orang itu menganggap uang itu adalah raja, uang itu adalah Tuhan. Kenapa uang itu nggak dibawa? Mbak, nanya. Kamu diam aja, saya nggak mau kamu diam aja. Semester berapa kalian? Semester 1. Harus berani ngomong. Ya. Itu apa ya? Yang akses. Ya. Boleh. Kalau untuk akses ke sini kan apa ya? Jalan. Iya kan jalanannya kan kadang macet gitu-gitu kan Pak. Karena lumayan kecil. Nah itu tuh ngaruh nggak sih Pak kayak ke pengunjungnya, kayak kalau misalnya mau datang ke sini tuh karena macet tuh jadi kayak nunda-nunda gitu, kayak apa gimana? Gak usah ngomong macet lah. Gak usah ngomong macet. Panas. Iya. Panas. Kamu mau nggak ke Taman Sari? Baru pertama kali. Enggak, misalnya nggak usah, kamu udah ke tempat wisata, tempat wisata tuh bagus gitu kan. Panasnya 38 sampai 39 derajat Celcius. Wow. Aduh, mau nggak ke Taman Sari? Enggak. Nah, jadi panas. macet atau tidak macet itu tinggal kemauan diri sendiri. Mau tidak kita menjalani itu. Batam panas kan? Panas. Panas banget kah? Ke mall mau nggak? Mau. Macet nggak? Orang ke Jakarta macet nggak? Macet. Ngapain orang ke Jakarta berliburan? Tetap dijalanin nggak? Jalan. Nah, jadi masalah apa itu semua tinggal manusianya. Kita tidak bisa melebarkan jalannya. Karena Taman Sari di keraton itu ya ada bangunan situs-situs dan peninggalan. Ya. Tuh. Ada lagi. Untuk jumlah pengunjung yang di sini tuh kira-kira untuk sebulan atau per tahunnya kisaran berapa ya, Pak? Banyak. Bisa saya apa? Mungkin dari kisaran Rata-rata dalam
rata-rata kita itu per hari untuk dihitung 1 bulan ya. 1 bulan itu sekitar 800 sampai 1.200. Rata-rata. Tuh, kalau kalian mau minta data aslinya buat apa? Kalau pernah nggak Pak, misal pernah membludak gitu Pak? Oh, Over sering. capacity. Iya, over capacity. Nah, over capacity nggak pernah tuh. Kenapa saya bilang nggak pernah? Luasnya Taman Sari 12,8 hektar. Tuh. Oh iya. Ya. Ya. Taman Sari itu banyak. Tapi kalau dia per lokasi, ya over capacity. Tapi kan dia berjalan habis dari sini dia masuk. Oh, udah selesai gini masuk ke sana. Kan ini berkurang, sana berkurang terus gitu. Gimana kita mau bilang over capacity? Saya pernah dimarahin sama dinas pariwisata. Itu over capacity, Mas. Bapak masuk lagi deh, coba lihat. Mana tadi orangnya? Iya kan berpindah. Kan tidak stay kayak di Borobudur. Borobudur kan cuma muter gitu toh. Iya. Nah, itu bisa dibilang over capacity. Dia hanya di situ. Tapi kalau udah ada tempat-tempat yang lain-lain seperti Prambanan, ada Candi Boko, ada Pelausan, itu bisa nggak dibilang over capacity? Nggak. Tidak. Kita pernah dalam 1 hari itu sebelum COVID itu sehari itu 11.000 orang. 11.000. Capek banget. Bajunya jadi basah. Yang jualan nangis, yang jualan tiket. Dikomplain lah, beginilah, begitu. Kenapa manusia itu pengennya yang terbaik, tapi tidak memikirkan orang yang di depannya capek atau tidak. Iya. Ya. Berarti untuk menanggulangi over capacity itu dengan cara berpindah-pindah itu ya Pak? Kami tidak pernah over capacity. Mereka berpindah sendirinya, Oh berarti otomatis. gitu? Lah, kamu udah pernah ke Taman Sari? Iya. Udah pernah? Udah. Kamu di satu tempat apa pindah-pindah? Satu tempat Di mana? di sini. Di kolam toh? Iya. Cuma duduk di situ? Iya. Nggak ke Gedong Sekawan? Enggak. Nggak mungkin. Kan kamu masuk dari sini. Dari sini masuk. habis Masuk kan itu- Gedong Sekawan dulu. Ya Gedung Sekawan, habis itu Terus pindah ke kolam. ya pindah ke kolam. Kolam terus. Habis itu ke belakang ke dapur itu. Nah, ya kan pindah namanya. Itu pindah. Kenapa satu wilayah Gedong Sekawan? Itu kapasitasnya bisa 200 orang. Masuk ke Umbul. Iya. Itu bisa 100 orang. Berdiri ya, Ya. nggak duduk ya. Bisa 100 orang. Ini kan pindah terus ini, jalan terus. Nggak mungkin kamu duduk di situ yang ini udah wong edan. Tuh. Jadi kami juga over capacity-nya. Ya, coba kita hitung satu orang itu bergerak berapa sentimeter persegi. Kamu berdiri berapa sentimeter persegi? Setengah meter kan? Ya, setengah meter mungkin. Ya. Kan kita bisa hitung. Ya. Berdiri loh. Ya. Jadi orang ya udah Bapak hitung aja berapa hitungannya Pak. Dasarnya kapasitas satu manusia itu berapa? 50 kali 50 kan Pak? Ya. Berdiri. Itu luasnya berapa Mas? Hitung sendiri Pak. Bapak komplain sama saya Pak, marah-marah sama saya. Masih kan perlu datanya, saya kasih bakatnya Pak. Cek sendiri. Kolamnya aja lebarnya 14 kali 18 meter Mas. Sininya 18, sininya 14, sininya 18. Ya kali ini bangunannya. Jalannya ini udah 18 kali berapa? Ini 14 kali berapa? Dan itu berapa orang? Itu baru satu kolam. Kolam kedua, kolam ketiga, cemetinya, itu bangunan-bangunan itu, wah ini belum lebih dari 100 orang. Ya udah Pak. Sebelumnya mau tanya, jadi per bangunan per spot itu ada namanya masing-masing? Ada dong. Galuh, tolong Galuh. Yang putih itu Galuh. Wow. Diambil aja. Diambil semua. Ambil semua. Ya. Galuh belum lihat ini ya? Ini Pi, buat kalian kok mau ngapain saya? Ini nomor 12. Gedong Sekawan. Ini Gedung Sekawan. 9. 9. Gedung Cemeti. 11. 11 Pasiraman. Pasiraman Umbul. Binangun. Ada semua namanya. Itu ada tulis di foto. Boleh.
kayak seneng ya kalau anak sekarang tuh zaman saya kuliah, aduh beli handphone aja mahal kartunya daripada handphonenya. Iya. Belum pernah Saya tahunya merasakan. selama ini tuh yang taman sari itu ya cuma yang di kolamnya itu doang. Kamu orang Jogja coret. Ini satu kelas sama dia. Iya. Satu kelas. Semua satu kelas. Nggak usah tanya tentang Jogja sama dia. SMA mana? 2 Bantul. Kalau tanya Bantul jangan sama dia. Paseban di mana? Di deket Mikir kan? Parasamya. Wah, mikir kan? Kamu sekolah pulang gitu. Berangkat sekolah pulang gitu. Mainnya di sawah. Mulai cacing. Enggak ada, Pak. Lah, orang Jogja itu yang membangun, orang Jawa itu yang menjaga Jogja, orang Jawa itu yang menjaga kebudayaannya. Iya, Jan. Orang Jogja nggak tahu, bakmi sing enak neng di. Orang dari Jakarta, oke lo Mbah Mo paling enak, orang Jogja dia nggak ngerti. Iya, kita di sini. Karena saya bukan orang Jogja, Iya. Anggap aja lah. saya dari Sumatera, tetangganya dia. Pekanbaru ya, Bu? Saya dari Medan. Oh, Medan. Kelihatan. Saya tahu Jogja. Tahu. Itu tak tanya nanti bantu bingung. Saya masih mau ngerjain siapa? Safira. Nah, orang Jogja tuh. Dia anak Muhi. Iya. Udah. Saya nongkrongnya di Muhi. Saya nongkrong di Muhi dulu lama dari tahun 98 saya nongkrong di Muhi. Muhi tempat anaknya gele. Sekolah top di sini berantem. Ya enggak? Iya. Benar. Yang tak buka lo berita-berita. Ayo. Ada lagi? Ada, Pak. Kalau untuk layanan tambahan gitu ada nggak, kayak ATM atau money changer gitu kan sering ada tamu dari luar gitu. Ini ada. Belum. Itu yang kita minta nggak diizinkan. Taman Sari ini kalian berada di sini nih. Iya. Iya. Ini Taman Sari loh. Selebar ini. Iya. Bukan selebar yang seluas itu. Seluas ini. 12,8 hektar. Ini sini Taman Sari nih. Iya. Tuh gambarnya. Tuh keraton yang atas. Taman Sari yang sana. Gede. Jadi kita mau menambah sesuatu itu butuh perhitungan. Kenapa? Di bawah ini mungkin ada terowongan. Orang bangun rumah di sini itu pakai perhitungan. Ketemu bangunan dah nggak jadi bangun dah. Iya. Ketemu pondasi dah nggak jadi bangun dah. Tapi masyarakat di sini bandel. Yang penting bangun gitu, Pak. Ya nggak tahu. Ada lagi? Kamu yang WA yang mana? Banyak banget WA ini mahasiswa. Kalau kerja sama sama. Oh, banyak. Tour agen gitu. Banyak. Izin atau Travel gitu. Jadi kita bukan dalam bentuk hitam di atas putih. Banyak banget nanti di tumpuan dokumen nanti di sini. Tapi setiap mereka datang itu pasti mereka akan calling saya. Nomor saya ini nomor sudah tersebar di Google. Cari aja nomor kontak personnya Taman Sari gitu. Muncul nomor saya. Nah, jadi setiap mereka berhubungan dengan saya pasti kami akan memprioritaskan. Bukan kita tidak memprioritaskan tamu yang datang. Karena dia bawa rombongan. Karena dia punya hospitality juga kan. ya. Mereka juga punya namanya SWOT toh. Smart SWOT tahu? Smart tahu? SWOT tahu? SWOT. Ya. Cari dong ada smart. Ada smart lagi. Apalagi? Kita ada kerjasama dengan Traveloka, ada Globaltic, terus ada dengan Project management. pemerintah. Banyak. Nah, tour agent tuh banyak banget. Tapi kerjasamanya itu kita aja masih ini saya ya kontak person ini masuk. Jadi misal di telepon terus atau travel agent. Karena mas ini mas kami bawa 300 orang nih ini udah. Karena kita kan akan ngasihkan mereka juga potongan harga. Ada lagi dia nyari smart.
ketemu nanti kamu pasti nggak ketemu. Ketemu sih tadi. Hilang. Ada lagi? Cukup? Udah. Udah. Cukup. Oke, cukup sekian dari kami, Pak. Terima kasih atas atas kerjasamanya. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Kami mau izin pamit dulu ya, Pak. Pamit. Ya. Datang bareng pulang ini sendiri. Enggak, maksudnya buat closingan deh. Oh, ya. Terima kasih. Dadah. A few moments later. Kami dari kelompok 6 ingin Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 BPWA. Ngomong terus banget.